Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang diberikan pada kita semua. Bung Sekjen, Pak DPW dan kawan-kawan DPW semua, Sepuh Logam, Ketum AI ya, Bapak, dan kawan-kawan KC, kawan-kawan PCSPA, teman-teman pilar, ada Meta, yang Keswot, kemudian juga Biro Perempuan dan Undang Perempuan, dan LKS Tripartit baik kota, kabupaten, dan juga provinsi. Kalau khusus, ada kata-kata khusus, ya, kata-kata khususnya itu apa? Adalah memilih ya, kepengurusan periode selanjutnya. Itu yang dikatakan khususnya itu aja. Hal-hal yang lainnya relatif sama. Nah, saya ingin mengawali ya, pidato saya sebagai Presiden MSPMI yang diamanai Kongres kemarin di khususnya Provinsi Banten ini, dan sekaligus karena saya juga berangkat ya, saya berangkat dari Banten. Pertama, saya merasakan atmosfer ya, kondisi di Banten ini sekarang soliditas gerakan buruhnya itu agak menurun. Ini saya katakan sebelum ada COVID juga udah agak menurun ya. Kenapa? Jadi saya bicara lokal dulu ya. Kenapa? Karena salah satu faktor adalah banyaknya serikat pekerja tumbuh di Banten ini, tapi dengan kepemimpinan yang kalau tadi Bung Sekjen menyatakan itu nawaitunya, motivasinya berbeda. Kalau kita tarik mundur di era 2014, 2013, 2012, jadi kebersamaan di unsur pimpinan buruh itu masih kelihatan. Nah, tentu ini menjadi PR utama kita sebagai MSPMI yang selama ini menjadi leader ya, dalam gerakan organisasi. Banten, kawan-kawan semua, dalam sejarah perindustrian itu tidak bisa dinafikan Banten itu nomor satu. Industrialisasi di Republik Indonesia ini ya, salah satunya adalah kawasan Krakatau Steel itu, KS. Kalau dari sisi logamnya. Kalau dari sisi sepatu, dari sisi tekstil, itu adalah Tangerang. Saya berharap sekali kita di MSPMI ini sebagai orang yang sudah dipilih menjadi pengurus, sebagai pemimpin, jangan kehabisan akal, jangan kehabisan cara, jangan seolah-olah kita mengikuti keadaan. Bagaimana Bu Presiden? Ya, ayo kita diskusikan. Saya menggugah hati kepada kita semua. Semangat itu kita mari tumbuhkan lagi. Persoalan sedikit sekarang, persoalan sepele langsung bisa begitu cepat selesai. Atau kalau dibalik kalimatnya, persoalan besar, persoalan yang fundamental, persoalan yang hakiki dalam konteks hubungan industrial, kok bisa secepat itu selesai? Ini ada persoalan, ini ada masalah. Nah, jadi pertama yang saya ingin ulang, saya katakan dalam pidato di khusus MSPMI Banten ini, jangan lelah, ya. Jangan kehabisan akal. Kalau kita ada sebagai pemimpin lelah, kalau saya sebagai pemimpin terkesan kehabisan cara, kehabisan akal, bagaimana mungkin karyawan-karyawan, pekerja-pekerja itu hak-haknya akan lebih baik? Hak-haknya setidaknya bisa dipertahankan. Nah, ini saya sengaja langsung masuk ke poin utamanya itu. Memang banyak faktor. Faktor utama adalah tanpa kita sadari, opini-opini yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun sekarang, itulah yang paling mempengaruhi akhirnya psikologis kita. Orang Yahudi pernah bilang, siapa yang menguasai media, dia akan menguasai dunia. Kalau yang saya rasakan itu sekarang, siapa yang punya narasi yang kuat, siapa yang bisa memelihara opini-opini untuk membangun narasinya, dialah yang akan menangkan
Ya, kita pun kan punya media. Memang sengaja itu untuk membangun juga ya, opini-opini narasi yang kita sedang perjuangkan. Dalam situasi kayak gini, nyaris juga terikut, ya, terkesan kita kehabisan akal lagi. Gimana caranya? Ya semaksimal mungkin dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Ya mungkin mereka juga monitor terus pergerakan SPMI, ya. Presiden pagi ada di Garut, sore ada di Bekasi, besoknya ada di Jakarta, dan seterusnya. Nggak tahu, mungkin saya udah dipasangin chip atau apa gitu. Jadi mereka tahu gitu kan, pergerakan saya ada di mana tuh tahu. Ya mungkin medsos juga kali ya, Mbak Ridwan ya, Mbak Ridwan. Bagaimana kemana 20 tahun ke depan? Persoalan sangat besar, jangan dipermudah dalam artian penyelesaiannya sesingkat itu. Kalau presiden mau doang, di lapangan doang, ya emang salah satu tugas presiden di situ. Tapi saya bersedia, bahkan sekjen juga kita sama-sama bersedia. Dilatih DPP, dengan ada Bung Bambang juga dan Bung Supri sebagai hukum, saya sudah putuskan strategi perjuangan kita ke depan dalam advokasi. Ya, kita menggunakan strategi awal, maksimalkan, maksudnya optimalkan strategi di awal. Kenapa? Latar belakangnya anggota kita, kalau persoalannya terlalu lama, 5 bulan, setahun, baru nanti DPP, PP turun, kondisinya sudah lelah, kondisinya sudah lemah. Nah, maka strateginya di awal. Ya, contoh kasus itu Marco, contoh kasus PLN, di awal kita tempurnya dengan harapan, dengan dengan strategi yang pas, dengan cara yang jitu, harapannya itu bisa cepat selesai. Itu apa yang saya tadi sampaikan, mediasi, PC dan seterusnya, yes. Cuma yang saya maksud adalah, ya, ketika kasus-kasus itu besar, ketika kasus-kasus itu terhadap jumlah PHK banyak, kondisi perusahaan yang memang sebetulnya dia baik, bagus, tapi dengan alasan mengada-ada, dia langsung mengambil kebijakan yang membahayakan organisasi. Kita memang sekarang masuk di era transisi kepemimpinan, bukan transisi ya, lebih tepatnya estafet ya, estafet kepemimpinan 20 tahun. Ya saya sebagai presiden dan Bu Rosa sebagai sekjen, tentu yang diamanahi ya, untuk mendrive federasi MSPMI ke depan, karena memang sekarang sudah ada majelis nasional, tentu penyesuaian itu sudah kita lakukan. Harapan saya kepada kawan-kawan semua, memang tujuan atau sesuai dengan ADRT majelis nasional itu adalah tugas pokoknya ideologisasi tentang pengkaderan, ya, mengideologisasi. Nah, apa itu salah satu ideologisasi? Materi yang di awal tadi saya pesan kepada kawan-kawan, termasuk kepada diri kita. Nah, ini saya, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, ya. Jangan pernah kehabisan akal untuk mengatasi persoalan-persoalan berat. Itu salah satu ideologi, jiwa, pikiran, hati, itu namanya ideologi. Nah, untuk itu majelis nasional adalah ideologisasi, itu tugas eksekutifnya. Nah, tugas yang lainnya adalah yudikatifnya, legislatifnya. Ya. Ketika ada perselisihan di antara di internal federasinya, itu nanti MM yang akan bertugas bersama DPP, ya, menyelesaikan persoalan-persoalan. Untuk itu saya dalam kesempatan khusus ini menyampaikan kepada kawan-kawan, ya, tetap secara federasi, operasional kegiatan federasi adalah di DPP MSPMI. Dalam ini komandannya tentu presiden dan sekjen, ya. Supaya nanti kawan-kawan tidak menjadi bertanya-tanya. Ya. Oh, kita mau komunikasi dengan MM, tidak ada masalah. Itu memang hal-hal yang wajar, hal yang
Tapi yang sekjen tadi dia cerita program, ya, prioritas program itu tadi adalah itu di bawah drivernya adalah presiden dan sekjen. Kongres juga sudah memutuskan kawan-kawan semua, yaitu kita ingin MSPMI ini yang selama ini sudah menyatakan diri tidak hanya, ya, sekali lagi diperhatikan, MSPMI tidak hanya milik pekerja, milik buruh, atau membela kaum pekerja atau kaum buruh, maka MSPMI juga ingin berguna lebih luas lagi, yaitu untuk rakyat seluruh Indonesia. Apa jawabannya kawan-kawan? Yaitu di Kongres kemarin sudah kita putuskan menambah pilar baru yang disebut dengan Gaspol. Apa itu Gaspol? Gerakan Sosial Politik. Itulah pintu masuk, itulah sarana kita untuk berbuat lebih banyak, untuk berbuat, untuk berguna, untuk rakyat lebih banyak lagi. Gerakan Sosial Politik. Nah, apa goal daripada Gaspol ini, kawan-kawan semua? Gaspol ini memang endingnya, jangka panjangnya atau set goal akhirnya adalah kita akan membuat partai politik. Kawan-kawan semua, saya agak merinding memang kalau diskusi tentang perpolitikan kita. Gini ya kawan-kawan, memang kita ini sekarang dikondisikan benci terhadap perpolitikan itu. Kita sekarang ini memang disengajakan, ya, kalau dicatat nih omongan saya, kita ini memang disengajakan dijauhkan dari perpolitikan itu. Dengan cara apa? Dibangun narasi-narasi, dibangun opini-opini, dibangun pidato-pidato atas nama rakyat, atas nama masyarakat, tapi kebijakan tidak untuk rakyat. Sadar nggak kita sekarang apa yang kita nikmati sekarang adalah hasil kebijakan politik. Jujur ya, kalau kita nggak bisa menguasai kekuasaan, kalau kita tidak bisa menguasai kekuasaan, 10 tahun, 20 tahun ke depan, itu gerakan buruh di Indonesia saya pesimis. Dan kalaupun ada, kembali ke awal, tanya papan anggota kita itu, lu mau ngomong apapun, kita mau ngomong apapun, kita mau melakukan apapun, kalau nggak ada hasil, apa kata anda? Coba kita flashback ke belakang tentang apa yang diputuskan oleh para pendiri SPMI. Apa yang diputuskan para pendiri SPMI, alhamdulillah kita sekarang menikmatinya. Jos sentral, ya, solidaritas. Daerah-daerah yang kecil, daerah-daerah ini kita bantu sehingga diperbesar. DPW hanya stafing DPP. Kewenangan mutlak untuk menunjuk memilih ketua DPW adalah DPP, Presiden. Kenapa? Karena isu perjuangan itu harus utuh secara organisasi. Kita butuh orang yang beradab daripada yang berilmu. Karena para pendiri SPMI itu adab, pakai hati, ya, pakai hati. Yang kita nikmati sekarang ini, yang kita rasakan sekarang ini adalah buah keputusan para pendiri SPMI itu. Pastikan di 2024 nanti, ya 2-3 orang lah, 2-3 orang, bisa kayak Tangerang mungkin cukup 2-3 orang, di Serang mungkin 1 orang, di Cirebon mungkin 1 orang. Kita pastikan anggota kita yang duduk di DPR. Ya kawan-kawan, yang kedua, ya, saya minta banget kepada kita semua di Banten ini, mulai diskusikan nanti kepengurusan Bukimin DPW ke depan, siapapun nanti pengurusnya, saya minta itu menjadi program utama. Ya, kita akan menempatkan kader-kader kita di
di DPRD dulu lah. Bahkan kita udah harus mempersiapkan juga masuk ke bupati, masuk ke wali kota. Nanti kita kalau udah ini mah nggak jadi, ya sudah. Kalau udah di awalnya sudah begitu ya selamanya kita kayak gini. Tapi sekarang sebagai orang yang diamanahi ya, di DPP ini dan memang tahu petanya, kita nggak ada pilihan lain. Ya, saya minta ini serius, ya. Diskusi-diskusi kita kesana. Bukan berarti, ini juga jangan salah tafsir. Bukan berarti kita meninggalkan pola-pola yang selama ini sudah kita lakukan. Itu tetap. Justru kalau kita sudah melakukan pola-pola selama ini selalu mentok, apa asbabnya? Karena kita di kekuasaannya itu. SPMI jaya pada eranya SBY. Kenapa? Karena SBY demokrasi. Kita harus masuk kawan-kawan, harus rebut kekuasaan. Kita independen. Itu salah satu ciri organisasi kuat. Kita mandiri, itu adalah syarat mutlak. Kita harus kita untuk dihargai orang. Tapi ketika kita masuk kepada hukum positif, kalau kata istilah para advokat itu, maka yang dibutuhkan itu apa? Tanda tangan pemerintah melegalisasi. Kita bisa tutup tol, kita bisa tutup kawasan, kita bisa bikin heboh ya, di media-media. Tapi ketika seorang pemimpinnya tidak bertanda tangan, hukum positifnya terjadi kan? Tak terjadi. Jadi independensi ini kita selama ini hanya mempengaruhi. Nah, ketika orang yang pengaruhnya nggak berkembang, ya sudah. Omnibus Law hasilnya. Nah, maka saya ingin mengatakan kawan-kawan semua di Banten, mumpung kita masih punya 230 ribuan anggota SPMI, mumpung kita masih punya 1.330-an ya pimpinan PUK, itu modal kita. Nah, saya minta sekali lagi ya, ini sungguh serius. Bahkan Bung Yudi udah minta kepada saya, sampaikan kepada seluruh anggota kita, ketika ada pemilihan RT, ambil alih jadi ketua RT. Ada yang pemilihan RW, ambil menjadi ketua RW. Ini serius, Bu. Fakta di lapangan kan pembagian sembako melalui siapa? Nah, kan itu lumayan kan? Itu bercandaannya ya. Itu bercandaannya. Caleg ketika musim pileg datang ke siapa? Ke RT, ke RW. Ini serius. Kita akan tersingkir dalam damai. Nah, itu dalam bahasa Westlander. Mau tersingkir dalam damai. Sekarang tipikal kita sebagai pejuang-pejuang ini nggak mau. Sadarlah kita itu. Ini jangan dianggap soal sepele. Ini saya ngomong begini karena kamu kita ini sebagai pemimpin. Ya tentu saya sebagai presiden udah nasional sekarang. Dosa Bu kita. UMK kecil, UMSK nggak jadi-jadi. Iya, faktanya. Sumbernya apa itu tadi politiknya. Lu salah. Kelemahan kita pada saat pertarungan perebut kekuasaan kita nggak sungguh-sungguh. Sosialisasi kalau nggak dikasih rokok, nggak dikasih ongkos nggak jalan. Nanti wali kota Tangerang kita berani di Tangerang satunya, kita dorong Tangerang 2-nya. Itu maksudnya. Ya kalau kita udah begini aja, ya udah berarti kamu akan mewariskan kepada anak cucu kamu nanti menjadi budak dari sendiri. Ya, jadi mari kawan-kawan di Banten, saya minta banget ya, kita naikkan derajat kita naikkan strategi perjuangan kita ambil kekuasaannya sekarang. Yang dimaksud ambil kekuasaan kita taruh orang-orang kita. Jadi orang-orang kita sekarang yang mengambil kebijakan. Saya kalau di Mustaq bilang begini, kan Pak Busan pesan dari KPK. Kenapa upah kamu bisa terpelihara selama ini? Kenapa kesejahteraan kamu bisa terpelihara, bisa dijaga? Kenapa kenaikan upah kamu tetap mendapatkan? Apa jawabannya? Karena kamu masuk di kebijakan. Apa itu? MIPA
Bipartit itulah media kebijakan. Coba kalau manajemen sendiri, perusahaan nggak ada serikat pekerjanya, dia putusin sendiri ya. Suka-suka dia. Kalau sejauhnya tetangga kita banyak kan yang nggak berserikat, coba lihat yang nggak berserikat. Yang berserikat aja masih ada yang begitu kan. Karena kita para pimpinan wilayah, tugas kita ambil bagian dalam posisi-posisi kekuasaan itu. Tolong juga jangan diabaikan, bukan diabaikan ya, lebih tepatnya jangan dilupakan organisasi. Tetap rekrut anggota. Walaupun situasi kayak gini, kayaknya suasananya udah kayak langit buntu lah ya sekarang ini kan. DPW itu tugasnya yang utama adalah kepanjangan tangan dari DPP. DPW adalah federasi, ya. Federasi tentu kebijakan di SPMI yang namanya federasi itu kaitannya itu lebih banyak dengan hubungannya ke eksternal. Yang dimaksud eksternal itu kelembagaan, ya, kelembagaan. Tadi Bu Sekjen sudah cerita juga kelembagaan. Nah, misalnya ke pemerintahan, ya kan, ke aparat segala macam. Maka dibutuhkan orang yang memang betul-betul komunikasinya, orang yang betul-betul koordinasinya itu berjalan, ya, supaya nanti internal keputusannya apa dan eksternal ketika kita bawa ke eksternal itu betul-betul sinergisitasnya nyambung, ya. Karena gini ya kawan-kawan, kita ini SPMI Banten ya, Bu Sekjen ini sorry karena memang kita di Banten, itu kita leader di Banten itu leader kita, selama ini leader gitu. Kalau saya lihat ya bentuk ini kaderisasi ini yang diperhatikan kawan-kawan PC juga. Kaderisasi kepemimpinan di SPSDAE itu mereka mandek dan malah tanda petik bisa dikatakan mati. Demikian kawan-kawan semua, sesuai dengan kapasitas sebagai Presiden SPMI dalam Kawisus ini, tentu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kelancaran, kemudahan, kebaikan dalam Kawisus ini. Maka rapat wilayah khusus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia wilayah Provinsi Banten yang ke-6 dengan ini saya nyatakan dibuka. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.